Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Mangkoboy KW. Ya, video kali ini mungkin gue bakal membahas kejadian-kejadian setelah pertandingan kemarin El Clasico antara Persib Bandung melawan Persija. Kemenangan hasil dimenangkan oleh Persib Bandung. Tapi ada beberapa kejadian yang menodai kemenangan Persib Bandung setelah pertandingan selesai. Yang pertama mungkin ada serangan terhadap individu kepada Tom Hai, serangan ancaman bukan hanya kepada Tom Hai tetapi kepada Alano juga, pemain dari Persija. Ada serangan rasis yang semua itu gue rasa gak perlu. Buat apa ya? Apa keuntungannya? Apa keuntungan dari kalian itu untuk mengancam, untuk rasis? Dan ini bukan kejadian pertama kali, ini berulang kali. Termasuk kepada Yakob Sayuri. Mungkin ini sudah waktunya setiap pemain yang mengalami kejadian seperti ini harus ditindak secara hukum supaya ada efek jera. Sebetulnya ini sudah dilakukan oleh Yakob atau Yance dulu beberapa waktu lalu, tetapi serangan itu masih ada, rasis itu masih ada. Memang bukan hanya di sepak bola kejadian seperti ini terjadi, di berbagai kegiatan pun terjadi. Ya mungkin entah apa masalahnya, mungkin dari masyarakatnya, entah dari pihak pemerintahnya mungkin yang belum bisa mengedukasi cara bermedia sosial. Karena ya bayangin aja, karena itu mereka itu pasti pakai akun palsu. Mereka rela membuat akun baru hanya untuk menghina, untuk rasis, untuk mengancam. Buat apa gitu kan? Buat apa? Apa mereka hanya bersenang-senang? Itu ya gak masuk akal. Kok bisa gitu? Ngebela-belain bikin akun baru hanya buat nyerang orang, nyerang rasis kepada orang, menghina orang. Ya memang kalau memang gentle kan ya udah pakai akun asli aja. Mungkin dengan cara seperti itu mereka merasa keren, merasa jagoan, padahal pengecut, pecundang, orang tolol, paling tolol, yang bela-belain bikin akun palsu hanya sekedar untuk menghina orang, menyerang orang, mengancam orang, rasis kepada orang. Mereka kan bikin akun terus menghina orang, rasis pada orang, menyerang orang, lalu mereka tinggalkan begitu saja. Mungkin akunnya langsung mereka hapus, tapi kan yang kena, yang jadi kotornya itu kan mayoritas ya sukunya atau kelompoknya. Misalkan oknum dari Bobotoh, mereka ada beberapa oknum yang membuat akun palsu lalu rasis kepada Alano, rasis kepada Yakob. Kan yang jelek bukan mereka ini, mereka gak tahu nih, gak mungkin ditinggalkan saja akunnya gitu. Tapi yang kena dampak kan Bobotoh keseluruhan. Padahal ya baru-baru kemarin lah ada kasus si Resbob gitu kan, yang menghina suku Sunda. Kan kita juga sakit hati ya ketika ada orang yang rasis kepada kita. Nah kok bisa-bisanya gitu kita rasis kepada orang? Kalau memang kita sendiri yang dirasisin sakit gitu, gak enak. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di sepak bola. Kita ambil di sepak bola, misalkan ada oknum Bobotoh yang rasis kepada Yakob, kepada Alano. Ketika ada supporter lain yang rasis kepada pemain Persib, atau yang contohnya kepada Tom Hai lah, ada yang mengancam segala rupa gitu ya, ada yang menyerang, kita juga kan gak enak. Ada pemain Persib yang diancam, yang diserang, itu gak enak. Nah itu juga mereka juga sama, kalau kita menyerang
personal pemain mereka. Ya udah, saya war untuk pertandingan di lapangan gitu. Kalau udah beres pertandingan ya udah gitu. Ngapain kan, apalagi tim kita yang menang, jangan dikotori lah. Ya mungkin itu, ya semoga lah kedepannya supporter kita semakin dewasa dalam bermedia sosial terutama, karena kalau dari dunia nyatanya kan udah mulai membaik nih. Kemarin aja kan Bung Peri ada hadir di GBLA. Kasihan lah tokoh-tokoh petinggi-petinggi supporter kita yang berusaha untuk biar bisa berdampingan, yang sedang ikhtiar. Nah, kitanya yang di bawah-bawah ini ya harus ngerti lah, kasihan gitu kan, udah berjuang biar kedepannya bisa juga kan kita away gak dilarang, karena ya capek juga gitu kita away terus didenda, kasihan juga kan pihak klub. Nah itu semoga dapat solusinya untuk itu. Lalu yang kedua, ada kejadian setelah beres pertandingan, kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Katanya sih itu, gue dapat beritanya, adu banteng bapak-bapak lagi ngebonceng ibunya, suami istri, sama orang yang pulang dari stadion. Nah, orang yang pulang dari stadion ini memang lagi mabuk gitu, ugal-ugalan lah. Dan menurut saksi, seorang ini itu memang dari stadion pun udah ugal-ugalan, cuman karena macet dia gak bisa ngebut lah. Jadi ketika kosong dia ngebut ugal-ugalan untuk mengejar bus Persib. Lalu banteng, lalu ada kalau gak salah istrinya meninggal dan suaminya kritis. Ya itu kan mengotori, sangat menodai gitu ya hasil pertandingan El Clasico kemarin. Ngapain gitu nonton bola sambil mabuk? Kita kan datang ke stadion untuk melihat pertandingan, untuk menikmati pertandingan dengan kondisi sadar. Kan kalau kita melihat nonton pertandingan dalam kondisi mabuk, apa yang diingat gitu? Apa yang ditonton? Apa serunya? Nah, orang-orang seperti inilah yang biasanya menjadi penyebab kericuhan, menyebab bentrokan, karena dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang akhirnya apa? Ketika dia bikin onar, ya kena dampaknya kan banyak orang-orang di sekitarnya, banyak orang. Apalagi ini sampai ya terjadi kecelakaan menyebabkan orang meninggal. Bayangin, mungkin apalagi seorang ibu gitu. Gak ada bagusnya, gak ada manfaatnya. Yang ada ya kejelekan dampaknya kan. Kedepannya dikurang-kurangi lah. Kita nonton aja. Kalau kita nonton dalam keadaan waras, apapun yang kita lakukan pasti kita bisa berpikir dulu. Kan kalau kita dalam keadaan mabuk, ya kita mau ribut ya ribut, nggak bisa ngontrol. Ya bukan hanya dikurangi lah, semoga dihilangkan kelakuan yang seperti itu. Lalu ke pertandingan. Di pertandingan banyak yang memang di pertandingan banyak yang menyerang Tubarau, yang menginjak kaki Beckham. Memang itu Tubarau salah, dan tidak ada yang membenarkan, baik dari pihak Persija, dari pihak The Jack, dari pelatihnya sekalipun tidak ada yang membenarkan perlakuan si Tubarau ini. Tapi bukan berarti itu jadi alasan kita untuk menghina orang itu, untuk menyerang habis-habisan orang itu. Itu bukan alasan. Kalau kita menghina dia, kita menyerang dia, ya sama aja gitu, kita juga gak ada bedanya sama si Tubarau ini. Kecuali kalau kelakuan dia itu didukung oleh Persija, didukung oleh The Jack, baru kita bisa bela diri, baru kita bisa ada argumen lah, berargumen bahwa itu salah. Tapi kan ini tidak ada yang membenarkan dari pihak Persija, dari pihak The Jack-nya pun sekalipun, dari
pelatihnya. Bahkan pelatihnya bilang itu ya kelakuan yang konyol. Dan itu merugikan tim Persija sendiri. Ketika ada keributan-keributan di dalam pertandingan, apalagi laga derby seperti ini, ya kita nikmati aja gitu. Itu justru jadi bumbu untuk keseruan. Walaupun ya tindakan seperti itu baru tidak dibenarkan ya. Tapi kan gesekan-gesekan saat pertandingan, ya itulah derby gitu. Tapi kan setelah pertandingan ya udah gitu, udah selesai gitu. Kita baik-baik lagi, kita tetap lagi, laga ke depan masih panjang. Lalu mungkin selanjutnya banyak orang yang bilang bahwa permainan Persib parkir bis, nggak greget, nggak bermain terbuka, secara terbuka, tidak menyerang. Enggak, itu taktik loh. Dan Persib bukan parkir bis. Parkir bis itu kalau diam di belakang, dapat bola buang ke depan, dapat bola buang ke depan. Enggak, Persib dari awalnya awal-awal nyerang. Ketika Persib dapat 1 gol Beckham itu dari menit keempat, baru Persib main counter attack. Itu taktik. Ya kalau kita kemarin main terbuka, justru kita bisa bunuh diri. Ingat, Persija itu tim yang paling produktif. Sekarang itu paling produktif kedua setelah Malut United. Bahkan kalau kemarin Malut tidak menang besar atas PSBS Biak, Persija itu tim yang paling produktif pertama. Lini depan mereka itu bagus. Nah, kita Persib yang bagus itu lini belakang. Kita tim paling banyak clean sheet. Maka sudah sewajarnya ketika kita bermain dengan tim yang produktif, kita bermain counter attack, dan itu berhasil. Kita bisa lihatlah bagaimana Alano terkunci, Van Basten terkunci. Karena kan itu Van Basten, Alano yang jadi otak permainan Persija. Kita bermain seperti itu pun, mereka Persija banyak itu peluang-peluang emas mereka. Berapa kali mereka hampir masukin bola. Nah, untungnya kemarin Teja lagi bagus. Lagi bagus-bagusnya. Ya itu taktik. Pasti Boyan bukan hanya memikirkan derby harus seru, harus bagaimana, tapi memikirkan ini 3 poin penting. 3 poin penting. Persaingan 4 besar ini sangat ketat gitu. Kita terpleset satu kali aja, udah susah ngejarnya. Karena 4 tim ini, Persib, Borneo, Persija, Malut, cenderung konsisten sampai saat ini. Boyan Hodak itu bisa menyesuaikan dengan lawan. Formasi dia itu bisa menyesuaikan dengan dia melawan siapa. Ketika dia melawan Persija yang emang kuat dalam lini depan, yang produktif, ya pasti Boyan Hodak bermain bertahan, counter attack. Tapi bukan parkir bis juga yang diam terus di belakang, dapat bola buang ke depan. Tetap serangan baiknya itu terstruktur gitu, walaupun memang beberapa kali ketika distribusi bola ke depannya itu gak tepat. Yaitu dari kesalahan passing pemain, bukan strategi. Terakhir mungkin masa Barba ya. Barba kayaknya 99% keluar. Karena walaupun belum secara resmi Persib mengumumkan kepergian Barba, tapi kan infonya sudah di mana-mana. Ya berarti manajemen Persib harus segera merekrut pengganti Barba dan evaluasi lah pemain-pemain yang kurang kontribusinya. Harus ada tambahan amunisi lah. Apalagi kan sebentar lagi di bulan depan kita akan melawan Ratchaburi ya di babak 16 besar ACL tuh. Ya pasti harus lebih mantap lah skuadnya daripada yang sekarang. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.